tadinya tanaman ini hanya tumbuh tunas aja nih. Jadi memang sudah dilihat tumbuh tunas baru, terus tidak kunjung bunga. Walaupun dia kondisinya sudah pasca bunga ya. Ini bisa kita lihat di sini. Kemudian di treatment atau di opname lah ya di tempat kami di kebun anggrek Sekar Gumilang untuk dibungakan. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel kebun anggrek Sekar Gumilang ya teman-teman. Mohon maaf sudah lama mungkin tidak membuat video ya channel ini karena memang ada beberapa hal yang dikerjakan gitu ya. Nah, oke langsung aja ya. Kali ini kita dihadapkan oleh anggrek dendrobium yang super rimbun ya. Nah, jadi ini adalah tanaman anggrek dendrobium milik konsumen kami yang dimana tadinya tanaman ini hanya tumbuh tunas aja nih. Jadi memang sudah dilihat tumbuh tunas baru, terus tidak kunjung bunga. Walaupun dia kondisinya sudah pasca bunga ya. Ini bisa kita lihat di sini. Kemudian di treatment atau di opname lah ya di tempat kami di kebun anggrek Sekar Gumilang untuk dibungakan. Nah, jadi kita flashback dulu. Untuk awalnya mula menggunakan tanaman ini, dendrobium ini ya, ini menggunakan softpot ya teman-teman. Jadi untuk softpotnya seperti ini, namanya softpot atau pot plastik ya. Nah, dan prediksi kita tadinya memang tanaman ini belum pernah dibongkar selama dia beli dari pelanggan kami. Dan kemudian kita izin dibongkar karena sudah diopnam di tempat kita, izin bongkar dan kita potong-potong akar yang sudah kering dan juga sudah lapuk dan juga banyak yang busuk ya. Tapi hebatnya adalah tanaman ini bertumbuh tunas barunya tuh super hebat sekali, bagus gitu. Tapi memang harus kita bongkar dan kita potongin akarnya. Kemudian setelah kita potong atau bongkar, terus kemudian menggunakan media yang steril ya. Kita review medianya dulu. Kita di sini menggunakan moss hitam atau kadaka ya, yang sudah steril dikukus, dan di bagian bawah menggunakan areng. Nah, ini kopong ya. Ini kalau di itu ada arengnya nih. Nah, ya kelihatan kotor. Nah, di bagian bawah kita menggunakan areng untuk membuat poros air. Terus kemudian di atas menggunakan media moss hitam ini. Nah, kemudian setelah kita potong akar, kita tanam di pot ini dan kita treatment ya teman-teman ya. Untuk treatmentnya ini kita hanya menggunakan B1 Thailand yang berwarna biru ya, dan juga pupuk atonik serta pupuk gaviota untuk pembungaan ya teman-teman. Nah, dari opname ini sudah sekitar 1 bulan, sudah menunjukkan progres yang sangat bagus teman-teman. Ini udah muncul tunas spek ya, sudah agak panjang satu. Terus kemudian ini 2 tunas. Ini ada lagi ya, 3 tunas dan 4 tunas spek. Ini udah mau kenop ya. Nah, jadi kurang lebih di 1 bulan ini sudah memunculkan 4 tunas. Nah, jadi memang dendrobium ini kan tanaman yang harus dapat panas yang lebih ya teman-teman ya. Jadi sangat penting yaitu agroklimat atau penempatannya di tempat teman-teman sekalian harus memang di kondisi yang cahaya mataharinya cukup bagus, dapat lebih dari 50% yang jelas, dan kemudian kelembabannya juga cukup. Dia ada mempunyai poros. Tadi kenapa saya kasih areng di sini? Karena biar tidak terlalu basah. Dan penggunaan pot kayu pot tanah liat seperti ini juga sangat bagus untuk tanaman anggrek, terutama di dendrobium ya, karena dia walaupun disiram banyak, digerujuk pakai selang atau pakai ember, itu tidak akan busuk karena dia juga menyerap air ya teman-teman, juga lubang juga besar. Nah, kemudian selain air juga kelembaban ya, tadi pupuk juga menjadi potensi yang sangat bagus, tepat sasaran dan juga dosisnya tepat, pemupukannya waktunya juga tepat, itu di pagi hari kita ya.
untuk pemupukannya di bagian atas dan di bagian bawah. Nah, di bagian bawah ini memang karena stomata dari tanaman anggrek ini di bagian bawah, teman-teman. Terus kemudian penempatan ini memang kita hanya pakai UV aja, langsung ke sini. Jadi untuk diestimasi 80% matahari ini masuk atau diserap oleh tanaman. Jadi memang tumbuhnya akan bagus. Ketika pupuk di pagi hari, karena ketika fotosintesis itu stomatanya akan membuka di bagian bawah, terus kita kasih pupuk, jadi penyerapan maksimal sehingga muncullah tunas-tunas spek bunga seperti ini, teman-teman ya. Ini sangat bagus, jadi ini bisa menjadi acuan nanti buat teman-teman untuk di rumah ya, teman-teman ya. Jadi memang harus ditempatkan di tempat yang sangat cukup di mataharinya, dan juga angin kalau bisa itu juga dapat sirkulasi yang bagus, jadi tidak dalam ruangan ataupun di depan teras tapi tetap dapat angin ya, teman-teman. Ini yang pertama, teman-teman, untuk di pelanggan kami ya, kurang lebih 1 bulan. Kemudian kita juga review lagi. Ini masih di pelanggan yang sama, teman-teman ya. Ini ada Bu Mintang. Nah, ini juga karena kenapa saya menggunakan pot kayu? Alasannya yang pertama karena memang dari segi akar dia sudah sangat panjang dan banyak ya, teman-teman. Jadi saya menggunakan pot kayu ini agar nantinya akar ini tidak kita potong karena memang masih hijau dan aktif. Sayang kalau dipotong. Terus kemudian kita kasih media full arang dan juga sedikit moss hitam ya di bagian atas di dekat perakaran-perakaran yang baru. Ini bertujuannya untuk ngasih kelembaban yang cukup bagi si akar ini, karena kan baru kita stressing ya, potong akar. Jadi harapannya dengan adanya kelembaban yang cukup ini nanti bisa bantu pertumbuhan akar yang lebih cepat. Dan terbukti kurang lebih 1 bulan ini sudah muncul seperti ini, teman-teman. Nah, ini juga kita pacu dengan pupuk bantal ya. Sangat hebat sekali, walaupun memang ada penurunan di bagian daun agak kering dan kusut. Ini karena memang dia batang tua. Tapi jangan takut, nanti akan bisa kembali pulih. Kalaupun tidak pulih bisa kita jadikan stek untuk keki. Gitu. Nah, ini sudah tinggi sekali ya. Gitu. Setelah tanaman ini kita beralih juga ada lagi. Nah, ini juga kita review juga ya, teman-teman ya, untuk Phalaenopsis. Nah, Phalaenopsis dan juga Dendrobium ya. Ini ada alasan tertentu kenapa kita pakai pakis papan seperti ini ditempel. Kenapa kok tidak di pot gitu. Nah, ini kita penjelasannya ya. Jadi yang pertama kita ada treatment juga nih dari pelanggan kami, sama dari Bu Mintang. Ini Phalaenopsis ya. Kalau dilihat dari daunnya dia yang sesi premium atau jumbo. Tadinya dia juga mengeluarkan yang sama, tidak tumbuh tunas baru dan juga tidak kunjung bunga. Nah, akhirnya kita bongkar, benar dong, ternyata memang banyak akar-akar yang rusak atau busuk. Nah, ini bekas potongannya. Tapi dengan 1 bulan treatment ini sudah keluar tunas-tunas akar baru ya, teman-teman. Berarti menunjukkan tanaman ini bagus dan sehat. Berarti dia bisa menerima treatmentnya dan tinggal kita fokus untuk pembungaan lebih lanjut gitu. Terus kemudian ini ada Dendrobium, sama juga tidak kunjung bunga, dan ini sudah kelihatan putih akarnya, berarti sudah menandakan hidup. Kita tempel juga di bagian papan pakis. Hebatnya lagi sudah mampu menunaskan bunga tunas. Nah, itu teman-teman ya. Jadi alasannya menggunakan papan pakis ini memang untuk perakaran akan lebih cepat karena dia udaranya lebih banyak daripada yang dalam pot. Itu salah satu tips atau triknya teman-teman untuk perakaran lebih cepat menggunakan papan pakis atau tempel. Tidak harus papan pakis, bisa pakai kayu ataupun pakai paralon itu juga bisa. Terus beralih lagi. Nah, ini awalnya memang satu tanaman tapi kita split ya, karena memang ini tadinya gundul, nggak ada tanaman. Nah, tapi hebatnya sudah keluar tunas baru. Nah, ini baru 1 bulan treatment.
Ini treatment kita untuk pertumbuhan tunas dulu karena memang tidak ada tunas yang hidup dan akarnya gundul. Nah, ini alhamdulillah sudah muncul tunas baru ya teman-teman ya. Kalau ini kita juga tumbuhkan tunas dan juga perakaran, fokus untuk treatmentnya. Dan ini juga sama, treatment di perakaran dan juga pertumbuhan tunas. Nah, ini dilihat memang masih keriput seperti ini ya. Ini tandanya memang batang tua tapi belum busuk dan tidak busuk. Jadi masih aman-aman aja. Nah, jadi itu teman-teman, review singkat tentang treatment yang kita lakukan. Barangkali ada pertanyaan bisa langsung di kolom komentar atau cek IG kita, bisa langsung DM. Dan juga kita sharing-sharing bareng, coba di kolom komentar kira-kira udah benar belum, ataupun ada yang ditanyakan boleh langsung. Bagi teman-teman sekalian yang pengen juga mau ke kebun kami ya, kita juga ready tanaman anggrek bulan dari remaja, kemudian ada para remaja, ada anggrek bulan juga ya di depan, atau mau juga yang bunga-bunga seperti ini mulai dari 85 aja. Dan juga banyak juga dendrobium keritingan-keritingan seedling di depan, pokoknya langsung aja cek. Ini juga ada palepnosis yang jumbo ya teman-teman. Pokoknya ready banyak deh anggreknya. Boleh aja langsung ke kebun kami di Anggrek Sekarang Gumilang, bisa langsung cek link di bawah ini. Terima kasih, salam anggrek Indonesia, semoga anggreknya tetap sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.